Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang perkembangan bermain, yang dimana anggotanya terdiri dari Fardatila Nurmentari, Fira Zakia, Miftahul Jannah, dan Putri Aulia. Adapun materi pertama yaitu konsep bermain. Bermain adalah setiap kegiatan yang dilakukan untuk kesenangan yang ditimbulkannya tanpa pertimbangan hasil akhir. Bermain dilakukan secara sukarela dan tidak ada unsur paksaan atau tekanan dari luar atau kewajiban. Piaget menjelaskan bahwa bermain terdiri atas tanggapan yang diulang sekedar untuk kesenangan fungsional. Menurut Bettelheim, kegiatan bermain adalah kegiatan yang tidak memiliki peraturan kecuali yang ditetapkan pemain sendiri dan ada hasil akhir yang dimaksudkan dalam realitas luar. Selanjutnya yaitu kategori bermain. Bermain secara garis besar dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu bermain aktif dan bermain pasif. Bermain aktif ialah kesenangan yang timbul dari apa yang dilakukan individu, baik dalam bentuk kesenangan berlari atau membuat sesuatu dengan lilin atau cat. Sedangkan bermain pasif atau hiburan adalah kesenangan yang diperoleh dari kegiatan orang lain, seperti anak-anak yang menikmati temannya bermain, memandang orang atau hewan di televisi, menonton adegan lucu, atau membaca buku. Adapun karakteristik dari permainan itu sendiri ialah yang pertama, bermain dipengaruhi tradisi. Anak kecil akan menirukan permainan anak yang lebih besar, yang dimana anak yang lebih besar ini meniru permainan dari generasi anak sebelumnya. Yang kedua yaitu bermain mengikuti pola perkembangan yang dapat diramalkan. Sejak masa bayi hingga masa pematangan, beberapa permainan tertentu menjadi populer pada suatu tingkat usia dan tidak pada usia lain, tanpa mempersoalkan lingkungan, bangsa, status sosial ekonomi, dan jenis kelamin. Adapun contoh permainan yang mengikuti pola yang dapat diramalkan yaitu permainan balok kayu. Yang ketiga yaitu ragam kegiatan permainan menurun dengan bertambahnya usia. Penurunan tersebut disebabkan oleh sejumlah alasan, yang dimana anak yang lebih besar kurang memiliki waktu untuk bermain dan mereka ingin menghabiskan waktunya dengan cara menimbulkan kesenangan terbesar. Yang keempat yaitu bermain menjadi semakin sosial dengan meningkatnya usia. Dengan bertambahnya jumlah hubungan sosial, kualitas permainan anak menjadi lebih sosial. Pada saat anak-anak mencapai usia sekolah, kebanyakan mainan mereka adalah sosial, seperti yang ada dalam kegiatan bermain kerjasama. Tetapi, hal tersebut dilakukan apabila mereka telah memiliki kelompok, dan bersamaan itu pula timbul kesempatan untuk belajar berteman dengan cara sosial. Yang kelima, jumlah teman bermain menurun dengan bertambahnya usia. Pada fase prasekolah, anak menganggap semua anggota kelompok sebagai teman bermain. Setelah menjadi anggota geng, semua berubah. Mereka ingin bermain dengan kelompok kecilnya, yang dimana anggotanya memiliki perhatian yang sama dan permainannya menimbulkan kepuasan tertentu bagi mereka. Yang keenam yaitu bermain semakin lebih sesuai dengan jenis kelamin. Anak laki-laki tidak saja menghindari teman bermain perempuan pada saat mereka masuk sekolah, tetapi mereka juga menjauhkan diri dari semua kegiatan bermain yang tidak sesuai dengan jenis kelaminnya. Yang ketujuh yaitu permainan masa kanak-kanak berubah dari tidak formal menjadi formal.
Permainan anak kecil bersifat spontan dan informal, di mana mereka bermain kapan saja dan dengan mainan apa saja yang mereka sukai, tanpa memperhatikan tempat dan waktu. Mereka tidak membutuhkan peralatan atau pakaian khusus untuk bermain. Dan secara bertahap, hal tersebut menjadi semakin formal. Yang kedelapan yaitu bermain secara fisik kurang aktif dengan bertambahnya usia. Perhatian anak dalam permainan aktif mencapai titik rendahnya selama masa puber awal, di mana anak-anak tidak saja menarik diri untuk bermain aktif, tetapi juga menghabiskan sedikit waktunya untuk membaca, bermain di rumah, atau menonton televisi. Kebanyakan waktunya dihabiskan dengan melamun, di mana suatu bentuk bermain yang tidak membutuhkan tenaga banyak. Yang sembilan yaitu terdapat variasi yang jelas dalam permainan anak. Walau semua anak melalui tahapan bermain yang serupa dan dapat diramalkan, tetapi tidak semua anak bermain dengan cara yang sama dan pada usia yang sama. Variasi permainan anak dapat ditelusuri pada sejumlah faktor. Yang ke-10 yaitu bermain dapat diramalkan dari penyesuaian anak. Jenis permainan, variasi kegiatan bermain, dan jumlah waktu yang dihabiskan untuk bermain secara keseluruhan merupakan petunjuk penyesuaian pribadi dan sosial anak. Perkenalkan, saya Miftahul Jannah. Di sini saya akan membahas mengenai pengaruh permainan pada perkembangan anak. Permainan sangat berpengaruh pada perkembangan anak seperti pada perkembangan fisik, dorongan berkomunikasi, penyaluran bagi energi emosional yang terpendam, penyaluran bagi kebutuhan dan keinginan, sumber belajar, rangsangan bagi kreativitas, perkembangan wawasan diri, belajar bermasyarakat, standar moral, belajar bermain sesuai dengan peran jenis kelamin. Tahapan perkembangan bermain. Pada umumnya, anak akan melalui tingkatan-tingkatan atau tahap-tahap bermain. Pada tahapan umum, ada 5 tahap. Yang pertama adalah tahap manipulatif. Tahap manipulatif itu adalah pada umumnya dapat dilihat pada anak usia 2-3 tahun dengan alat-alat atau benda yang ia pegang. Anak melakukan penyelidikan dengan cara membolak-balik, meraba-raba, bahkan menjatuhkan lalu melempar dan memungut kembali dan sebagainya. Anak-anak melakukan hal ini untuk mengetahui apa yang dapat diperbuatnya dengan benda-benda atau alat tersebut. Kegiatan bermain ini jangan dianggap tidak ada manfaatnya, karena selain anak-anak dapat mengenal sifat dan fungsinya, mereka juga memperoleh pengalaman dan keterampilan manipulatif yang diperlukan untuk melangkah ke tahap berikutnya. Contohnya, permainan pada tahap manipulatif yaitu bermain dengan plastisin atau tanah liat. Selanjutnya, tahap kedua adalah tahap simbolis. Peralihan dari tahap manipulatif ke tahap simbolis hampir tidak terlihat karena anak yang sudah sampai pada tahap simbolis kadang-kadang kembali lagi melakukan kegiatan seperti yang dilakukan pada tahap manipulatif. Anak yang berada pada tahap ini kadang-kadang berbicara sendiri tentang apa yang dibuatnya sesuai dengan fantasinya atau hal-hal yang pernah dilihat di lingkungannya. Seperti anak yang bermain dengan balok-balok terdengar berucap, "Ini mobil papaku." Pada umumnya, anak yang berada pada tahap simbolis adalah anak yang berumur 3-4 tahun. Yang ketiga, tahap eksplorasi. Pada tahap ini, anak sering bermain sendiri. Ia lebih senang tidak berteman dalam bermain. Di bak pasir misalnya, ia melakukan penyelidikan dan penemuan tentang sifat pasir kering, pasir basah, serta alat-alat pelengkap yang digunakannya seperti mengoyak pasir, menyendok, dan menuangkan pasir ke dalam wadah dan sebagainya. Kegiatan bermain ini dilakukan berulang-ulang dengan hati yang riang. Walaupun sepintas tampaknya kegiatan ini tidak berarti, tetapi anak yang berada dalam tahap eksplorasi mulai memperoleh penemuan-penemuan besar tentang sifat pasir basah, pasir kering, dan memupuk keterampilan manipulatif dari kesibukan yang dilakukannya. Yang keempat, ada tahap eksperimen. Setelah anak-anak memperoleh pengalaman baru dalam tahap-tahap sebelumnya, mereka mulai melakukan percobaan-percobaan, yang berarti mereka memasuki tahap eksperimen.
Perhatian mulai tertuju pada kegiatan bentuk dan ukuran, menyamakan bentuk dan ukuran, serta memilih bentuk-bentuk tertentu yang akan digunakan dalam membuat kue dari pasir misalnya. Pada tahap ini, anak-anak pada umumnya berusia 4-5 tahun. Dan yang terakhir, tahap dapat dikenal. Anak usia 5-6 tahun pada umumnya telah mencapai tahapan bermain, itu membangun bentuk-bentuk yang realistis, bentuk-bentuk yang sudah dikenal atau dilihat anak dalam kehidupannya sehari-hari. Bentuk-bentuk yang dibuatnya sudah dapat dimengerti oleh orang lain yang melihatnya, karena sudah mendekati bentuk-bentuk yang sesungguhnya. Misalnya, membentuk beberapa jenis hewan tiruan dengan plastisin lalu mempergunakan berbagai alat pelengkap seperti ranting dan daun-daunan. Anak-anak yang berada pada tahap bermain ini membuat sesuatu bersama. Mereka belajar menentukan apa yang akan dibuatnya, merundingkan apa yang akan diperlukan, alat-alat pelengkap yang akan dipakai, membagi tugasnya masing-masing, dan bertanggung jawab pula atas berhasilnya kegiatan yang mereka lakukan. Anak usia 5-6 tahun di TK yang duduk di kelompok B diharapkan sudah melewati tahap-tahap bermain dari tahap manipulatif sampai tahap dapat dikenal. Pengalaman-pengalaman serta latihan-latihan pada tahap sebelumnya merupakan pembuka jalan untuk sampai pada tahap dapat dikenal. Jadi, setelah mengenal kalimat tahapan bermain anak, perlu kita ketahui bahwa setiap anak berkembang sesuai dengan kecepatannya sendiri. Perkembangan kegiatan bermain. Ada beberapa teori yang membahas mengenai perkembangan kegiatan bermain. Yang pertama itu menurut Harlock. Menurut Harlock, perkembangan bermain terjadi melalui beberapa tahapan, yakni tahap eksplorasi, tahap alat bermain, dan tahap melamun. Yang kedua, menurut Jean Piaget, anak-anak akan melampaui tahap perkembangan bermain kognitif, mulai dari bermain sensori motor atau bermain yang berhubungan dengan alat-alat panca indera sampai memasuki tahap tertinggi, yaitu bermain yang ada aturannya. Menurut pandangan Parton, yang meneliti kegiatan bermain sebagai sarana sosialisasi anak, terdapat 6 tahapan perkembangan bermain yang dapat dilihat dan diamati ketika anak-anak melakukan kegiatan bermain. Dia juga mengungkapkan adanya perkembangan bermain dari tingkat sederhana sampai tingkat yang tinggi. Dan yang terakhir itu Szymanski 1968 dan Safatia 1990. Teori ini merupakan adaptasi tahapan perkembangan permainan kognitif dari Piaget dan membagi perkembangan bermain kognitif anak atas 4 kategori, yaitu bermain fungsional, bermain membangun, bermain khayal, dan bermain dengan aturan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permainan anak. Menurut Harlock, faktor-faktor yang mempengaruhi permainan pada anak usia dini, yang pertama itu kesehatan. Semakin sehat anak, semakin banyak energinya untuk bermain aktif, seperti permainan dan olahraga. Anak yang kekurangan tenaga lebih menyukai hiburan. Yang kedua, perkembangan motorik. Permainan anak pada setiap usia melibatkan koordinasi motorik. Apa saja yang akan dilakukan dan waktu bermainnya bergantung pada perkembangan motorik anak. Pengendalian motorik anak yang baik memungkinkan anak terlibat dalam permainan aktif. Yang ketiga, intelijensi. Pada setiap usia, anak yang pandai lebih aktif ketimbang yang kurang pandai, dan permainan mereka lebih menunjukkan kecerdikan. Dengan bertambahnya usia, mereka lebih menunjukkan perhatian dalam permainan kecerdasan, dramatik, konstruksi, dan membaca. Anak yang pandai menunjukkan keseimbangan perhatian bermain lebih besar, termasuk upaya menyeimbangkan faktor fisik dan intelektual yang nyata. Yang keempat, jenis kelamin. Anak laki-laki bermain lebih kasar ketimbang anak perempuan dan lebih menyukai permainan dan olahraga ketimbang bermain jenis permainan lain. Pada awal masa kanak-kanak, anak laki-laki menunjukkan perhatian pada berbagai jenis permainan yang lebih banyak ketimbang anak perempuan, tetapi sebaliknya terjadi pada akhir masa kanak-kanak. Yang kelima, lingkungan. Anak dari lingkungan yang buruk kurang bermain ketimbang anak lainnya karena kesehatan yang buruk, kurang waktu, peralatan, dan ruang. Anak yang berasal dari lingkungan desa kurang bermain ketimbang mereka yang berasal dari lingkungan kota.
Hal ini dikarenakan kurangnya teman bermain serta kurangnya peralatan dan waktu bebas. Yang keempat, jenis kelamin. Anak laki-laki bermain lebih kasar ketimbang anak perempuan dan lebih menyukai permainan dan olahraga ketimbang berbagai jenis permainan lain. Pada awal masa kanak-kanak, anak laki-laki menunjukkan perhatian pada berbagai jenis permainan yang lebih banyak ketimbang anak perempuan, tetapi sebaliknya terjadi pada akhir masa kanak-kanak. Selanjutnya, lingkungan. Anak dari lingkungan yang buruk kurang bermain ketimbang anak lainnya karena kesehatan yang buruk, kurang waktu, peralatan, dan ruang. Anak yang berasal dari lingkungan desa kurang bermain ketimbang mereka yang berasal dari lingkungan kota. Hal ini dikarenakan kurangnya teman bermain serta kurangnya peralatan dan waktu bebas. Faktor selanjutnya yaitu status sosioekonomi. Anak dari kelompok sosioekonomi yang lebih tinggi menyukai kegiatan yang mahal seperti lomba atletik, bermain sepatu roda, sedangkan mereka dari kalangan bawah terlihat dalam kegiatan yang tidak mahal seperti bermain bola dan berenang. Faktor selanjutnya yaitu jumlah waktu bebas. Jumlah waktu bermain terutama bergantung pada status ekonomi keluarga. Apabila tugas rumah tangga atau pekerjaan menghabiskan waktu luang mereka, anak terlalu lelah untuk melakukan kegiatan yang membutuhkan tenaga besar. Dan faktor yang terakhir yaitu peralatan bermain. Peralatan bermain yang dimiliki anak mempengaruhi permainannya, misalnya dominasi boneka dan binatang buatan mendukung bermain pura-pura. Banyaknya balok, kayu, cat air, dan lilin mendukung permainan yang bersifat konstruktif. Kelas sosial juga mempengaruhi buku yang dibaca dan film yang ditonton anak, jenis kelompok rekreasi yang dimilikinya, dan supervisi terhadap mereka. Selanjutnya, dampak dari kegiatan bermain. Dampaknya ada dua, yaitu positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu mengasah kemampuan sosial, membangun kepercayaan diri, memberikan kesempatan untuk memecahkan masalah, meningkatkan kreativitas, dan melatih perkembangan emosi. Sedangkan dampak negatifnya, yang pertama itu mempengaruhi penyesuaian terhadap diri pribadi maupun penyesuaian sosial. Yang kedua, mengurangi kesempatan untuk melakukan kegiatan bermain yang beraneka ragam, sehingga kesempatan menemukan kebutuhan bermain yang sesuai dengan dirinya juga kecil. Dan yang terakhir, bila bermain anak terlalu dibatasi, akan mengurangi perkembangan minat bermain yang sebenarnya dapat dikembangkan menjadi hobi di kemudian hari.